Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Dr. Imam Tobroni MM. Ya. Insya Allah sebentar lagi. Ya. Yang saya hormati pula rekan saya ini dedengkotnya ting-tingnya DPR RI ya. Ya. Dr. Haji Rohani Budi Priatin MSI. Selamat datang di Cilacap ini, Pak. Iya. Mudah-mudahan berkesan. Ini ronde keduanya ini. Tahun kemarin sudah. Ini ronde keduanya. Ya. Ini ada anggaran kita untuk penguatan data, tapi kita improvisasi ke situ ya. Ini. Terus ini ada kredonya juga ini. Saya biasa pakai kredo kalau bikin acara ya, Bapak Ibu. Ya. Ini kredonya non scholae sed vitae decimus. Ya. Apa artinya? Ya. Ya. Hidup itu untuk belajar, bukan belajar untuk hidup. Nah, itu ya. Ya, keren kan? Ya. Jadi ini kenapa kadang saya seperti ini, karena tugas pokok saya kan sesuai Undang-Undang Dasar 45 ya. Karena ada 4 tujuan negara kita. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Ya, yang lain-lain udah hafal sendirilah ya. Ada 4 itu. Kita bernegara itu tujuannya. Salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu siapa yang mencerdaskan kehidupan bangsa? Ya kita ini. Kalau jenengan tugasnya adalah memprovokasi anak didik ya. Kalau saya tugasnya memprovokasi pikiran Bapak Ibu semuanya. Iya. Ya, gitu. Nanti kepala kantor juga memprovokasi saya gitu. Tugasnya provokator semua. Ya, jadi itu. Terus ini perlu saya laporkan Pak Kepala Kantor bahwa acara ini didukung oleh anggaran DIPA Pendis untuk seksi PAI tahun 2022 sebesar 25 juta. Pesertanya 72 orang. 72 benar ya? Ya, 72 orang dari seluruh pengawas PAI kita, guru-guru dan mungkin banyak yang jadi kepala sekolah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati tamu kita semua, narasumber jauh dari Jakarta, beliau Bapak Dr. Rohani Budi Setiawan. Priatin, lahirnya Priatin. Priatin betul ya. Tapi sekarang sudah mulia. Maka kita undang di forum ini. Dan saya hormati Pak Kasih Pendidikan Agama Islam, Pak Nasrun, yang selalu bikin apa namanya tadi? Tagline ya. Tagline apa? Pemeo atau apalah namanya. Ini ambilnya dari Primbon Sandi Turko ini. Bahasanya susah, artinya juga kita nggak tahu. Kalaupun dia sudah artikan begitu, tidak begitu kita juga tidak tahu. Katanya artinya ilmu untuk hidup, katanya begitu. Hidup untuk mencari ilmu. Hidup untuk belajar, kata beliau. Tapi kalaupun tidak begitu, kita juga tidak tahu. Nanti dicari di kamus, jangan-jangan artinya beda dengan apa yang dia katakan.
Kacau lagi nanti kan. Bapak Ibu sekalian, para guru ya, operator ya, para guru, pengawas, Bapak pengawas ada ini, mohon maaf. Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu pengawas, para guru agama Islam se-Kabupaten Cilacap, ya, saya muliakan. Saya mohon maaf ini termasuk terlambat ya, karena acaranya bersamaan. Ini Pak Kasih Pais ini ngabari saya beda dengan kenyataan. Katanya ya Pak, apa besok acara kita ngopi saja, ternyata ada acara penting ya, yaitu penguatan manajemen data. Jadi saya bikin santai, saya ada acara sebelah dengan Kepala KUA. Se-Kabupaten Cilacap hanya bersebelahan kamar saja. Tapi beda peran, beda fungsi. Yang pertama tentu acara ini saya anggap penting sekali, apalagi terkait data, walaupun nanti juga bisa melebar kemana-mana, silahkan. Yang penting masih dalam koridor kepentingan kita, yakni peningkatan mutu pendidikan agama Islam. Jadi mutu pendidikan agama Islam itu yang jaga ini itu kita semua. Jangan sampai mutu pendidikan agama Islam ini dari waktu ke waktu tambah mudun, tambah turun. Kita itu harus update informasi. Update informasi ini basisnya adalah data, supaya tidak hoak. Jadi kalau orang menyampaikan informasi tanpa data, itu jadinya hoak. Kalau hoak jadinya fitnah. Kalau fitnah yang terjadi konflik, permusuhan, itu berawal dari itu. Maka tentu sebagai kaum intelektual, kaum terdidik, kaum yang selama ini berkiprah di bidang keilmuan, maka tidak boleh kita serta-merta saat mendapatkan informasi ini dengan langsung percaya sebelum ada data dan faktanya. Data ini menjadi alat kita untuk mengambil keputusan dari informasi itu penting atau tidak, informasi itu harus disampaikan ke orang atau tidak, atau informasi itu harus untuk kita simpan diri sendiri. Ini kita harus tahu itu. Kenapa kita harus tahu, apalagi di zaman sekarang ini, zaman di mana informasi ini menjadi alat utama atau panglimanya kita mengambil keputusan atau kebijakan, maka kita tidak boleh larut dalam setiap informasi-informasi itu. Informasi belakangan akan adanya perubahan Undang-Undang Sisdiknas. Informasi belakangan akan adanya perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka, kan itu ya. Informasi belakangan tunjangan profesi guru akan dibayarkan sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Tidak hanya berbasis dokumen saja, tetapi penilaian kinerja. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah informasi. Informasi itu bisa datang dari mulut ke mulut, melalui media mainstream, WhatsApp, share, atau informasi yang bersifat publik. Langsung orang bisa membaca, melihatnya. Ini hal-hal penting yang harus kita update, yang harus terus kita cermati. Jangan sampai kita itu ketinggalan. Namun kita harus menyaring informasi ini dengan banyak
data dan fakta. Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang kedua, pendidikan agama Islam yang selama ini sedang kita geluti ini sudah menjadi pilihan profesi kita. Jadi kita menjadi guru agama, pengawas agama adalah sudah jadi pilihan. Maka karena sudah jadi pilihan, harus menjadi kebanggaan kita. Jadi kita tuh bangga menjadi profesi sebagai seorang guru agama Islam. Harus bangga. Seperti Pak Kasihnya ini selalu bangga. Jadi kasih PA itu bangga. Saya geser saja nggak mau. Karena bangganya jadi kasih PAI, tapi saatnya digeser, waktunya ya harus digeser, kan itu ya. Bangga ini. Kemarin termasuk saya juga senang. Karena kebanggaannya itu saat ada pengangkatan P3K. Pengangkatan P3K untuk tingkat SD dan SMP dan SMA. Tingkat nasional kan. Isu yang berkembang dan itu memang Cilacap itu termasuk sangat sedikit mengangkat P3K, sangat sedikit untuk guru guru agamanya sangat sedikit. Bapak kasih ke saya karena kebanggaannya ini, banggaannya jadi kasih Pak Es kira-kira begitu. Ini cerita saya diskusi dengan saya, kita hanya punya inisiatif, kita harus bikin surat. Untuk yang SMA sebenarnya kita bikin surat, tapi tidak langsung gubernur, Akanwil. Surat termasuk kepada bupati, kita bikin surat. Kita lobby, Pak Kasih itu lobby ke Dinas Pendidikan, tugasnya saya ke BKD. Prol kepala BKD dengan berbagai dalih, kira-kira suratnya panjang, alasannya banyak sekali. Kalau sampai nanti guru PAI banyak yang tidak diangkat jadi P3K, kira-kira begitu, akan ada masalah besar di Kabupaten Cilacap. Provokasinya begitu, memang provokatornya begitu itu. Ya saya tanda tangani saja, memang saya juga setuju, kan itu ya, tanda tangani saja, kirim surat. Akhirnya alhamdulillah P3K kita ini termasuk yang Cilacap ini angka tertinggi tingkat nasional untuk guru PAI. Ini kerjanya beliau karena kebanggaannya. Yang belum berhasil adalah, kalau pada belum berhasil lagi, maka PR lagi, adalah bagaimana tunjangan profesi guru, bukan PPG, pendidikan profesi guru itu dibiayai oleh APBD. Nggak tahu sampai nunggu punya bupati mungkin Pak Kasih pas ini. Nggak usah pakai lama, saya bilang besok harus tetap bergerak. PPG-nya guru PAI itu harus dibiayai oleh APBD sehingga ada percepatan. Nah, ini sudah saya kasih PR, tapi terus bergerak. Nggak tahu bergeraknya sampai di mana, belum laporan. Belum laporan. Ini sehingga nanti percepatan atau akselerasi pendidikan profesi guru karena kendala kita ada di anggaran. Ada di anggaran. Termasuk membongkar guru yang mengajar, PAI yang mengajar di sekolah negeri. Itu waktu itu aturannya tidak bisa dibayar tunjangan profesi gurunya. Aturannya itu memang lama sekali. Ya dari Cilacap ini sampai Irjen turun, sampai kita berkirim surat, saya tanda tangan ke Irjen untuk dirubah regulasinya, Pak Dokter ini. Akhirnya dirubahlah regulasinya. Guru PAI ini yang bekerja PNS yang belajar di sekolah negeri akhirnya dibayar, walaupun beberapa guru juga sempat demo juga ke saya. Tempat saya berdomai juga ke saya. Dan itu menjadi regulasi nasional, menjadi aturan nasional, tidak hanya Cilacap. Bahkan sekarang diikuti regulasi itu oleh Kemendiknasdikti. Sehingga guru non-PNS yang ada di
sekolah umum itu juga nampaknya sudah mulai bisa dibayar tunjangan profesi gurunya, betul? Sudah belum itu ya? 1 tahun ini kan? 1 tahun apa mau belakangan ini? 1 tahun. Kita sudah duluan. Ini progres perjuangan karena kebanggaan. Jadi dikira jangan menang-menang, orangnya kecil gitu. Tapi berkat begini jangan lihat berdiri sendiri. Dia pun karena sebab kepala kantornya kan gitu ya. Dan masih hal-hal banyak yang harus kita lakukan, PR kita. Maka kalau kita menjadi guru PAI jangan sampai ada kita itu mengeluh. Apalagi guru PAI di SMA ya, yang dapat tunjangan profesi gurunya juga dapat TPP dari provinsi, luar biasa nih. Dapat TPP dari provinsi, dapat apa lagi? Nggak ada. Uang makan dapat. Ini orang SMA ini, orang merdeka dari kabupaten. Awal mulanya rasanya berat kan gitu ya, tapi sekarang ternyata menikmati. Ada banyak pendapatan. Maka PR kita itu terus harus bergerak, dan guru-guru PAI ini jangan sampai mengeluh menjadi guru PAI, tapi malah bersyukur dan selalu bahagia, karena kunci kita menikmati dari profesi kita itu adalah kebahagiaan. Ciri orang bahagia itu banyak senyumnya, jangan banyak merengutnya. Nggak usah dipikirin kalau ternyata banyak utangan gitu ya. Utang nanti lama-lama juga tersarutang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga, bahwa dalam konteks kita mengajar ini, kita harus terus dituntut untuk mengikuti perkembangan baru ini yang menyangkut apakah kita dalam melakukan komunikasi dengan anak didik kita atau dengan masyarakat. Karena guru PAI Pak Dokter ini luar biasa, ini punya tanggung jawab tidak hanya dengan muridnya, tapi dia juga dengan umatnya. Jadi rata-rata guru PAI itu kalau di sekolahnya mengajar gitu PAI, kalau di kampungnya ada yang jadi guru madin, ada guru TPQ, ada yang jadi kepala jadi madin, ada yang takmir masjid, ada yang jadi ketua muslimat, ketua Asia, macam-macam ini. Luar biasa. Maka komunikasi yang dibangun kita itu pun sekarang harus komunikasi dengan gaya baru lah. Hidup di dunia baru, komunikasi kita dengan gaya baru. Komunikasi gaya baru itu komunikasi yang di mana kita hadir di tengah-tengah masyarakat ini untuk terus menjadi yang